Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS 20 Maret. Presiden Donald Trump menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang di Gedung Putih tanggal 19 untuk membahas masalah perang melawan Iran. Di hari yang sama, Jepang dan 5 negara Eropa juga mengeluarkan pernyataan yang mengecam serangan Iran terhadap kapal dagang di Selat Hormuz. Sementara itu, konflik di Timur Tengah menyebabkan harga minyak dan gas melambung. Warga khawatir apakah harga BBM Taiwan minggu depan akan mengalami kenaikan. Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Perdana Menteri Jepang di Gedung Putih pada 19 Maret. Kedua belah pihak bertukar pikiran terkait konflik di Iran. Trump juga menyebutkan bahwa Pentagon sedang mengajukan dana tambahan sebesar 200 miliar dolar Amerika yang dinilai perlu untuk menanggapi situasi global dan mengganti peralatan militer yang sudah usang sejak masa pemerintahan sebelumnya. I rebuilt the military in my first term. Biden gave away so stupidly to Afghanistan a lot. Pesawat F-35 milik AS dilaporkan tertembak jatuh atau rusak. Namun militer AS hanya menanggapi bahwa pesawat tersebut telah mendarat dengan selamat. Dalam pengarahannya di Pentagon, Sekretaris Departemen Pertahanan AS menekankan bahwa militer AS tengah melakukan serangan presisi terhadap pusat militer Iran, sekaligus mendesak negara-negara Eropa untuk mendukung AS. Di tengah tekanan dari Amerika dan krisis energi, sekutu internasional akhirnya mengambil tindakan nyata. Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Jepang pada tanggal 19 mengecam serangan Iran terhadap kapal dagang di Teluk Persia baru-baru ini. Keenam negara menegaskan mereka siap mengambil tindakan yang tepat guna memastikan keamanan navigasi di Selat Hormuz. Iran, Israel saling menggempur fasilitas energi di Timur Tengah. Harga gas alam di Eropa melonjak 35%, sementara harga minyak mentah naik sekitar 10%. Berdasarkan harga rata-rata minyak mentah saat ini, harga BBM di Taiwan diperkirakan naik lebih dari 4,5 dolar. Warga penasaran, apakah perusahaan CPC akan menaikkan harga BBM pekan depan? Unit Eksekutif akan melonggarkan syarat perekrutan PRT migran dengan memberikan prioritas bagi keluarga yang memiliki 3 anak di bawah usia 12 tahun. Sebagian orang tua memberikan tanggapan positif terhadap kebijakan ini, namun juga khawatir apakah cara asuh dan pola didik PRT tersebut sejalan dengan apa yang mereka terapkan. Anak-anak bermain dan tertawa gembira di taman sambil diawasi orang tuanya. Guna meringankan beban keluarga dengan banyak anak, pemerintah melonggarkan syarat pengajuan PRT migran. Diprioritaskan untuk keluarga dengan 3 anak di bawah 12 tahun. Seorang ibu rumah tangga yang sempat berhenti bekerja demi mengasuh anak sangat mendukung kebijaksanaan ini dan berpendapat keluarga yang memenuhi syarat dan memiliki kemampuan ekonomi patut mempertimbangkannya. Namun ikatan keluarga tidak bisa diwakili siapapun. Anak-anak paling bergantung pada ibunya. Di sisi lain, orang tua juga khawatir perbedaan pola asuh PRT migran dapat memengaruhi pertumbuhan anak. Terkait kebijakan baru ini, pemerintah diimbau meluncurkan lebih banyak insentif agar orang tua yang perlu mengasuh lebih banyak anak dapat tetap bekerja dengan tenang. 公共托育的制度，如果它能够再更优化，包括它的检核的机制啊，应该比就是开放这个幼儿托育的外籍工进来得更有实益。 Yuan Eksekutif menegaskan bahwa pelonggaran syarat pengajuan PRT migran yang bertujuan untuk membantu keluarga lewat beragam alternatif bukan dirancang untuk menggantikan layanan penitipan anak atau perawatan yang sudah ada. PRT migran berperan sebagai asisten rumah tangga. Pemerintah akan menyediakan latihan keperawatan dan pakar instruktur anak akan membimbing langsung di rumah. Skytrax mengumumkan daftar 100 bandara terbaik di dunia tahun 2026. Bandara Taoyuan naik dari posisi ke-43 tahun lalu menjadi ke-24 pada tahun ini dan meraih juara pertama dalam kategori penanganan bagasi terbaik di dunia. Bandara Changi di Singapura ada di urutan pertama, Bandara Incheon di Korea Selatan di urutan kedua, dan Bandara Haneda di Jepang pada posisi ketiga. Skytrax merilis daftar 100 bandara terbaik di dunia tahun 2026. Selain berhasil maju dari posisi ke-43 tahun lalu menjadi ke-24 tahun ini, Bandara Taoyuan juga berhasil mempertahankan gelarnya sebagai bandara terbaik di dunia dalam hal penanganan bagasi. Sedangkan 3 bandara di urutan 3 teratas tahun ini masing-masing dicapai oleh Bandara Changi Singapura, Bandara Incheon Seoul, dan Bandara Haneda Tokyo. Selain itu, Bandara Soekarno-Hatta juga berhasil menyabet posisi ke-22 tahun ini.
Bandara Taoyuan juga berada di posisi ke-8 dalam kategori bandara dengan sarana toilet terbaik di dunia dan di urutan ke-6 dalam kategori bandara terbersih, serta ke-10 dalam kategori bandara dengan sarana penunjang dan lingkungan ramah keluarga. Bandara Taoyuan juga akan terus meningkatkan sarana umum dan menyediakan layanan terbaik bagi para penumpang di masa mendatang. Hingga bulan Februari tahun ini, Taiwan telah melaporkan 19 kasus rabies pada musang, mencatat rekor tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Musim kemarau akhir-akhir ini memaksa musang liar merambah ke area perkotaan. Warga yang memelihara anjing dan kucing diimbau untuk mendaftarkan vaksinasi rabies dan tidak sembarangan menaruh pakan hewan di alam liar. Tahun ini baru berjalan 2 bulan. Kasus rabies pada musang sudah mencapai 19 kasus. Badan Pengawas dan Karantina Kesehatan Hewan dan Tanaman menyebutkan, musim kemarau akhir-akhir ini memaksa musang di area perbukitan menuju lahan pertanian dan selokan yang memiliki sumber air yang lebih stabil. Sebelumnya, kasus rabies pada musang lebih sering terjadi di daerah pegunungan. Namun survei menunjukkan, belakangan ini mereka mulai merambah ke perkotaan yang berpopulasi padat. Makanan yang ditaburkan untuk anjing dan kucing liar ternyata juga menarik musang bermunculan. 等于说会增加幼獾跟犬猫接触的频率。我们这2年又发现说，那些喂养区幼獾阳性的区域的比例也越来越高。 Petugas merekam seekor musang yang mengejar anjing tanpa rasa takut. Ia khawatir akan resiko infeksi virus jika anjing tergigit. Warga diimbau membawa anjing dan kucing peliharaan untuk divaksinasi. Target vaksinasi di daerah pegunungan diusahakan melampaui 70%. Selain itu, jangan menaburkan pakan sembarangan agar tidak menjadi celah penyebaran penyakit. Seorang siswa SD di Kaohsiung dilaporkan memakai silet untuk melakukan perundungan terhadap teman sekelas saat hendak pulang sekolah pada tanggal 17. Korban bahkan dipaksa untuk melukai adik laki-lakinya sendiri. Orang tua korban segera melapor polisi. Pihak sekolah menanggapi bahwa pelaku telah diberikan disiplin lewat upaya introspeksi di rumah selama 2 hari. Orang tua murid di sebuah SD Kaohsiung melaporkan putranya diancam teman sekelas dengan silet saat pulang sekolah tanggal 17. Ia bahkan dipaksa untuk melukai adik laki-laki yang berada di sampingnya. Orang tua korban segera melapor polisi. Pihak sekolah menyatakan bahwa silet merupakan barang terlarang, biasanya disimpan oleh guru. Sekolah juga menyatakan pelaku menderita gangguan emosional namun tidak memiliki catatan kekerasan. Sekolah akan mendisiplinkan pelaku lewat upaya introspeksi selama 2 hari di rumah sebelum diizinkan kembali ke sekolah pada minggu depan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan, sampai jumpa.